Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, kita kembali lagi dalam Smart Happiness. Pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan terjebak hustle culture ya. Kami masih tunggu respon Anda small listeners dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Arfan. Kira-kira berapa poin Anda gitu ya? Poin yes-nya berapa, poin no-nya berapa? Tapi kita sambung lagi nih Pak Arfan terkait dengan terjebak hustle culture. Nah, banyak orang yang merasa di zaman sekarang ya bekerja itu erat kaitannya dengan apa ya? Kuantitas ya, bukan kualitas gitu ya. Nah, ini apakah menjadi struggle utama juga ya untuk teman-teman yang mungkin terjebak dalam hustle culture? Pengennya ya kerja dalam waktu yang panjang, tapi mungkin kualitasnya belum tentu juga. Atau memang sudah pasti nih kalau hustle culture kualitasnya udah pasti bagus? Atau seperti apa Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, tadi itu dari questionnaire itu sebenarnya bisa dibilang begini ya. Anda menjawab satu, kayak Audrey kan menjawab satu itu iya. Yes ya, dari 3 itu boleh dibilang, ini kita gampang-gampangannya aja ya, itu boleh dibilang berarti kena hustle culture ringan. Ringan, oke. Yes. Saya kan jawab 2 tuh. 2 itu kena hustle culture menengah itu. Menengah, oke. Ya, yang jawab 3 itu berat itu. Kelas atas ya. Jadi kan nanti dari 3 pertanyaan itu kita bisa nanti ngukur deh, bisa ngukur diri kita deh nanti ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau bergabung ya. Betul. Nanti di di YouTube atau di WA juga boleh ya. Yes, nanti boleh. silakan sampaikan gitu. Anda di mana nih? Menengah, ringan, menengah, atau berat, ya. Nah, hustle culture ini seringkali kan dia mengagungkan kerja tanpa henti ya. Berarti emang kuantitas sih sebetulnya. Sebetulnya juga berharap bahwa kualitasnya itu tetap beriringan gitu, berjalan beriringan. Tetapi memang semakin lama kan sebetulnya kita jadi semakin slow kan sebenarnya kan. Misalnya energi itu kan ada di pagi-pagi gitu. Ketika pagi dan sebagainya itu tenaga lagi banyak. Nah, seringkali pagi-pagi itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, kemudian udah jam 8 malam itu sebetulnya lebih bagus tuh diselesaikan saja, kemudian kita tunda besok. Tapi karena namanya hustle culture, maka dia teruskan gitu dengan harapan dia bisa bekerja sama efektifnya dengan pagi. Nah, padahal itu kualitasnya sudah menurun, sudah lebih lambat gitu ya. Karena memang yang namanya badan itu, tubuh itu sudah didesain oleh Tuhan itu untuk mencapai keseimbangan. Sehingga ketika sudah bekerja cukup lama, lebih dari 8 jam, kita memang membutuhkan istirahat, nggak bisa enggak gitu. Konsentrasi juga sudah mulai menurun gitu. Jadi ketika dipaksakan tuh sebetulnya kita bekerjanya bukan lebih cepat, tapi malah lebih lambat gitu. Nah, tapi yang namanya hustle culture tuh kadang-kadang dia tidak melihat itu. Yang dia lihat pokoknya aku kerjain terus. Jangan pulang sampai pekerjaanku selesai. Jadi meminjam moto dari pemadam kebakaran. Yaitu pantang pulang sebelum padam kan gitu. Padahal itu yang dimaksud dengan pantang pulang sebelum padam itu adalah ketika sedang ada kebakaran. Alias ketika sedang ada pekerjaan yang urgent, ketika sedang ada kuadran 1. Nah, tapi kalau sesuatu itu adalah kuadran 2 dan masih bisa besok diselesaikan, kenapa kita tidak menyelesaikannya besok saja gitu. Yang perlu dilakukan, yang harus sesuai dengan moto dari pemadam kebakaran itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kuadran 1. Pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Gitu, Audrey. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang masuk ya Pak Arfan ya. Aku izin baca dari Pak Rusdi ya. Gimana pendapat Pak Arfan? Ada kan rencana karyawan-karyawan BUMN ya, kerjanya katanya 4 hari dalam seminggu, dan mungkin juga ada wacana-wacana nih untuk mungkin mengurangi kemacetan dan lain sebagainya, diefektifkan deh 4 hari gitu ya. Apakah ini akan menyebabkan hustle culture atau justru ini juga jadi challenge juga nih untuk kita yang mungkin terkena dampak ya dari penetapan kebijakan yang mungkin masih dibincangkan ini? Silakan Pak Arfan. Saya sangat nggak setuju itu. Sangat nggak setuju. Jadi kita ini ya, kita perlu banyak libur gitu. Banyak libur. Bahkan lebarannya juga saya heran ya. Udah liburnya udah 10 hari kita libur. Panjang banget. Terus masih masuknya tuh harus hari Selasa gitu. Itu nggak masuk akal saya gitu. Ya, saya sebagai orang swasta, saya masuk hari Senin kemarin. Dan banyak teman-teman saya yang lain, itu yang perusahaan swasta itu masuknya hari Senin. Kenapa? Ini ngapain lagi sih udah libur 10 hari, terus masuknya harus Selasa gitu loh. Itu logikanya dari mana gitu loh.
Gitu ya. Karena kalau mau semangat itu kan mulainya Senin dong gitu. Betul. Apinya Senin masih kan- semangat. Betul. Tapi ini kok mulainya Selasa gitu. Jadi ini agak aneh gitu ya. eh Apa namanya? Waktu itu semangat itu kita set up tuh di hari Senin gitu, bukan di hari Selasa. Kemudian kita tuh suka terlalu banyak long weekend yang nggak perlu gitu. Yes. Ya, kayak ini minggu depan kan memang Jumat Agung ya, minggu Betul. depan ya, libur. Nah, itu bagus lah itu. Ya, teman-teman bisa beribadah, teman-teman yang tidak merayakan Jumat Agung bisa long weekend. Tapi nanti di bulan ini saja, di bulan April ini itu ada 2 kali hari Kamis libur loh. Oke. 2 kali hari Kamis libur. Dan saya sangat khawatir hari Jumatnya orang akan Orang-orang. nggak masuk kantor. Kok dipaksakan menjadi cuti bersama. Jangan salah, Ya. cuti bersama itu teman-teman saya di kantor tuh nggak terlalu suka gitu yang namanya cuti bersama itu. Kenapa? Karena itu dipotong cuti. Jangan salah gitu. Betul. Nggak tahu kalau di BUMN atau di kementerian misalnya yang namanya cuti bersama itu nggak dipotong cuti, jangan-jangan gitu, sehingga orang jadi seneng gitu. Kalau orang-orang swasta yang cuti bersamanya dipotong cuti sih pasti nggak terlalu happy gitu, karena itu kayak cuti yang dipaksakan gitu. Saya sebenarnya mau masuk kantor nih, tapi dipaksa jadi cuti. Akhirnya cuti saya habis gitu. Padahal sebetulnya saya nggak kemana-mana juga di rumah. Ya. Mending saya sisakan waktu, nanti saya akan pilih waktu sendiri untuk cuti, benar-benar cuti. Betul. Yang betul-betul saya bisa bepergian keluar kota dengan keluarga, kan seperti itu gitu. Jadi saya nggak tahu apakah, makanya di awal tadi saya disclaimer dulu gitu. Apakah membicarakan hustle culture itu cocok nggak untuk budaya-budaya yang seperti ini gitu. Yes. Karena kita ini terlalu banyak libur gitu. Betul. Terlalu banyak Betul. libur, terlalu banyak long weekend yang dipaksakan gitu. Gitu. Jadi saya sangat tidak setuju itu wacana 4 hari itu saya nggak setuju. Tapi saya pingin tetap kita bekerja 5 hari. 5 hari itu udah cukup kok, udah ideal kok. Betul. Kalau zaman dulu kan orang kerja 6 hari. 6 hari sampai Sabtu ya biasanya ya. Ingat bapak saya dulu ya, bapak saya waktu masih aktif dulu ya, itu bekerja 6 hari sampai hari Sabtu. Iya. Saya juga waktu pertama-tama kerja dulu itu kerja sampai Sabtu, itu kerja gitu. Kayak sekolah juga kan, dulu Betul. sekolah sampai Sabtu masalahnya. Kan? Nah, Yes. 5 hari itu udah ideal, di mana-mana itu 5 hari gitu ya. Dan dengan catatan itu jangan lembur gitu. Nah kalau mau dibikin kebijakan nggak boleh lembur. Ya. Itu saya setuju. Karena lembur itu pertama dia tidak produktif sebetulnya. Karena orang jadi mikir. Nah banyak tuh di karyawan swasta itu yang mikir kalau lembur saya dapat overtime gitu. Dan itu banyak yang mengatakan overtime itu sebagai gaji loh. Betul. Jadi overtime itu dianggap gaji. Makanya banyak orang yang nggak mau dipromosikan loh. Tahu Dia nggak lembur kenapa? aja gitu ya. Iya. Karena misalnya ya dia kalau dipromosikan jadi manajer misalnya, dia nggak dapat lembur. Yes. Karena yang namanya manajer itu udah nggak dihitung lembur. Jadi Oke. dia udah terima gaji ya segitu-segitu aja gitu. Itu yang namanya manajer. Tapi kalau dia di bawah, levelnya di bawah manajer, maka dia dapat lembur tuh. Ya, Sehingga mungkin gaji dia bisa lebih gede daripada jadi manajer. manajer. Betul. Banyak orang akhirnya nggak mau maju, nggak mau jadi manajer. Kenapa? Aku kalau manajer aku nggak dapat overtime lagi gitu. Ya udah aku kayak gini aja, biarin aku tetap jadi staff, tapi aku setiap hari bisa lembur. Akhirnya apa? Lembur yang diciptakan gitu. Dan lembur itu membebani perusahaan ya, karena kan harus bayar listrik, bayar AC, bayar overtime, dan tidak menghasilkan produktivitas yang diinginkan gitu. Jadi kalau mau bikin peraturan, mending sekarang peraturannya tidak boleh overtime gitu. Kecuali tentu saja ya, kecuali pada waktu-waktu khusus yang memang urgent sekali. Tapi dalam kondisi normal mestinya nggak boleh overtime. Tetapi kerja 5 hari itu tetap dipertahankan menurut saya. Betul. Gitu. Ya, sekarang balance ya dari waktu kerja, istirahat juga masih cukup panjang gitu ya Pak Arfan, sehingga fokusnya itu masih baik lah sehari. 40 jam dalam seminggu itu sangat normal. Yes. Itu sangat normal, itu sangat bagus sebetulnya. Itu Atu. Oke, terima kasih untuk Pak Rusdi tadi ya dari Medan. Terus ada beberapa respon lagi nih Pak Arfan, ini udah keluar skor-skornya Smart Listeners. Ya, coba kita lihat ya. Oke, dari Ibu Sulastri yang ada di Banten. Kalau saya poinnya 2 ternyata Pak Arfan, kita salah. Tos dulu katanya, mendengar ya. Terus juga ada dari oke, ini tidak ada namanya, dari 0815 93 sekian. Kalau saya masih di poin 1, tapi kalau untuk yang poin 3 katanya gitu ya, pertanyaan yang ketiga, kadang-kadang suka susah tidur karena saya kerja di finance gitu ya. Jadi biasanya akhir-akhir bulan nih Pak Arfan barulah muncul tekanan-tekanan yang membuat sulit tidur katanya gitu ya. Jadi ini
mungkin masih dalam kategori ringan kah ya kita sebut ya? Ringan lah. Tapi hati-hati nih, warning menuju menengah seperti itu. Ada yang menjawab, oke, ini tingkat berat ya. Ini dari Bapak Faisal, masih 27 tahun ya. Saya kayaknya masuk ke kategori yang poin 3 katanya gitu ya. Mungkin ini masuk kelas berat karena melihat achievement teman-teman saya nih ya, yang semuanya udah sukses gitu ya. Bahkan sekarang udah pada jadi manajer di usianya yang muda, tapi saya masih dalam kategori seperti ini saja. Kayaknya trigger awalnya seperti itu Mbak Audrey dan juga Pak Arfan. Mohon arahannya. Terima kasih. Silakan Pak Arfan. Poin 3 atau 3 poin nih Pak Faisal? Sepertinya 3 poin kalau disebutkan ya. 3 poin ya. Silakan. Karena kalau poin 3 berarti cuma 1, ya kan? Kalau 3 poin harus melakukan sesuatu gitu. Jangan ke 3 poin ya, yang 2 poin itu udah harus melakukan sesuatu, nggak bisa gitu. Karena pada akhirnya manusia itu akan selalu kembali ke hukum alam. Hukum alam kita adalah balance, tidak ada yang lain gitu. Ketika kita tidak balance, apa yang terjadi? Ya jatuh. Jatuh apa? Ya jatuh sakit gitu ya. Ya jatuh yang lain juga bisa gitu. Jatuh misalnya tahu-tahu karena kita terlalu bekerja terlalu keras, jatuh misalnya salah ngomong misalnya gitu ya. Kecapean ya. Kan? Ngelantur jadinya ya, salah ngomong. Ngelantur akhirnya menciptakan konflik gitu. Itu yang namanya jatuh gitu. Ketika kita tidak seimbang itu kita pasti akan oleng, nggak akan jatuh gitu. Jadi memang yang harus dijaga itu adalah keseimbangan. Dan betul seperti yang Audrey tadi katakan di sesi yang kedua tadi, salah satu cara untuk menjaga keseimbangan adalah mengatur mindset gitu. Kita harus tahu kita ini kerja itu buat apa sebetulnya gitu. Maknanya itu apa gitu. Apakah kerja itu adalah untuk betul-betul mencari uang sebanyak-banyaknya gitu ya, atau untuk menciptakan sesuatu yang bermakna ya bagi diri kita dan orang lain gitu. Itu kita benar-benar harus tahu tuh, kamu bekerja untuk apa gitu. Terus kenapa kamu harus begadang begitu keras gitu ya, bekerja tanpa henti, itu sebetulnya kamu cari apa sih gitu. Nah, kalau kita udah bisa menemukan itu, makna kerja kita itu apa, nanti kita akan kembali dengan sendirinya kepada yang namanya keseimbangan itu gitu. Karena kan kita diciptakan oleh Tuhan itu kan bekerja itu sebetulnya adalah untuk memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Nah ketika kita sudah berada dalam kondisi yang lelah, lelah itu kadang-kadang munculnya dalam bentuk semangat loh. Ya, semangat yang menyelimuti kelelahan itu diselimuti dengan semangat gitu. Nah pada akhirnya nanti boro-boro kita bisa memberikan kualitas yang terbaik gitu. Tetapi jangan-jangan malah kita jadi melakukan sesuatu yang blunder gitu karena kita terlalu capek gitu dan pikiran udah nggak fokus, tenaga sudah berkurang gitu ya. Kemudian kesadaran juga akan menurun gitu. Jadi hati-hati itu. Jadi kita harus ingat kita bekerja buat apa sih? Buat menghasilkan apa sih gitu ya? Bukan sekedar bekerja itu adalah untuk menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya, bukan itu. Itu namanya kita hanya berpikir sempit gitu. Tapi kita harus melihat manfaatnya. Apa sih manfaatmu bekerja? Apa sih makna yang kamu berikan pada dunia? Gitu. Nanti mungkin sesi terakhir kita juga akan ingatkan lagi ya seperti apa kita bisa menciptakan kebahagiaan di tempat kerja, karena rasanya kalau ngomongin pekerjaan udah pasti isinya stres, terus juga pusing, mumet gitu ya. Kok kayaknya nggak ada kebahagiaan. Nanti kita belajar dari konsep yang Pak Arfan juga kembangkan ya, happiness at work di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, semua listeners, tetaplah bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sibuk 24/7 semua listeners, membuat kita kadang lupa gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kita ingin dapatkan gitu ya dari yang kita kerjakan sehari-hari. Sehingga kayaknya kita sulit banget untuk menciptakan kebahagiaan, terutama di lingkungan pekerjaan. Lantas seperti apa sih Pak Arfan kita harus melihat konsep happiness ini ya di tengah mungkin lagi penuh pressure, penuh tekanan dalam pekerjaan sehingga bisa mengakibatkan kita juga terjebak dalam hustle culture. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi bagi teman-teman yang pingin ngobrol mengenai apa sih happiness at work, gimana sih cara menciptakannya, gimana sih supaya kita nggak terjebak dalam hustle culture, Anda boleh panggil saya ke perusahaan Anda, kita ngobrol. Jadi nanti bukan ceramah loh Audrey ya, bukan kayak Pak Kiai atau Ustadz khotib berkhutbah atau kayak pendeta atau pastor berkhutbah di gereja, bukan. Tapi kita akan ngobrol nanti.
Jadi selama 2 jam, 2 atau 3 jam gitu, Anda bisa ngobrol nih. Saya jadi selalu menciptakan suasana seperti itu nanti kalau datang ke perusahaan gitu. Kita ngobrol, apa sih happiness at work? Apa sih yang membuat kamu happy di tempat kerja? Apa sih yang membuat kamu nggak happy? Pemimpin seperti apa sih yang diimpikan gitu untuk membuat suasana kerja yang penuh semangat itu kayak apa sih gitu. Nanti kita ngobrol. Ya. Dan dari ngobrol itu nanti akan lahir banyak sekali hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam suasana yang santai, dalam suasana yang interaktif gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang mau panggil saya, silakan langsung hubungi saja ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Dan teman-teman nanti enak deh pokoknya kita ngobrolnya sangat ringan dan bermakna gitu ya. Betul. Itu ya teman-teman, itu salah satu cara untuk tidak terjebak dalam hustle culture juga gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita udah terjebak dalam hustle culture? Kan pertanyaannya itu. Yes. Jadi kita mesti sadar ya bahwa dalam hidup ini yang paling tinggi gitu, konsep hukum alam yang paling tinggi itu adalah yang namanya balance, keseimbangan. Yeah. Nah, itu yang harus benar-benar kita jaga. Karena kadang-kadang kita suka mengatakan, nggak apa-apa deh, nggak seimbang, nggak apa-apa, nanti aku kejar lagi gitu. Jadi seringkali itu kita beranggapan, udah deh kita nggak usah tidur dulu nih 2 hari 3 hari gitu, nanti kita akan tidur panjang gitu kan. Nah, kita seperti itu gitu. Yes. Jadi betul-betul yang harus kita ingat itu namanya balance, itu terjadi setiap hari, setiap saat, itu yang harus kita jaga gitu. Karena kalau kita melanggar hukum balance ini, maka kita nanti akan menderita, akan menerima akibatnya. Apa itu? Jatuh. Ketika orang tidak seimbang itu jatuh, oleng gitu. Kapalnya oleng, itu kenapa? Karena tidak seimbang gitu. Jadi yang harus kita lakukan dengan hustle culture-nya kan cepat gitu. Keseimbangannya apa berarti kalau cepat? Kita harus mengupayakan sesuatu yang lambat. Betul. Jadi memang kayak gini misalnya ya. Kalau kita lagi nyetel musik nih Audrey, cuaca lagi panas terik gitu ya. Bayangin kita lagi di jalan, naik mobil di jalan tuh cuaca lagi panas-panasnya. Kita setel lagu yang kayak apa? Yang agak tenang ya supaya mengademkan. Setel lagunya rock yang menghentak gitu ya. Waduh. Bikin stres ya. Ya, jadi itu melanggar prinsip keseimbangan gitu. Sebaliknya kalau misalnya lagi pagi-pagi gitu ya, pagi, hati lagi galau, cuaca mendung, hujan, deras gitu. Setel lagu apa? Yang semangat, yang upbeat biasanya. Yang semangat, yang menghentak-hentak gitu ya, yang lagu-lagu yang penuh dengan beatnya tuh benar-benar cepat gitu. Yes. Jadi itu namanya keseimbangan gitu. Nah, yang namanya hustle culture itu kan cepat gitu. Yeah. Lebih cepat, lebih baik. Multitasking, kan begitu. Betul. Terus cara balancingnya gimana dong kalau begitu? Ya lakukan slowing down, berarti yang harus kita lakukan. Nah, cara slowing down itu gimana sekarang pertanyaannya? Ini yang namanya mindfulness. Kita harus mindful gitu ya. Mindful itu artinya kita harus fokus, betul-betul konsentrasi yang penuh gitu ya, sehingga kita nanti tidak kehilangan keseimbangan gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mindful? Nomor 1 yang paling penting buat para profesional yang super sibuk itu adalah latihan pernafasan. Pernafasan, sesimpel pernafasan ya Pak Arfan. Ya. Semua kita bernafas. Betul. Tapi kita bernafas sambil terengah-engah. Yes. Sambil terburu-buru. Kita bernafasnya itu bukan bernafas secara sadar. Semua orang juga bernafas, tapi bernafasnya tidak sadar. Karena bernafasnya lebih dikendalikan oleh otak kita gitu. Ada bagian dari otak kita ini yang merupakan menjalankan semua fungsi dalam tubuh kita itu. Jadi ketika kita tidur pun kan kita bernafas. Yes. Tapi kita bernafas dalam kondisi tidak sadar gitu. Nah, yang harus kita lakukan sekarang yang namanya latihan pernafasan yang saya maksud itu adalah bernafas secara sadar. Jadi ketika kita sadar kita bernafas gitu, kita tarik nafas. Itu indah sekali loh yang nafas itu. Yes. Jadi kalau saya meminjam ajaran agama Buddha gitu ya, dia bilang begini, kalau kamu menarik nafas pendek, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas pendek. Kalau kamu sedang menarik nafas menengah, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas menengah. Kalau kamu menarik nafas panjang,
sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas panjang. Jadi kata kuncinya bukan hanya menarik nafas, tapi apa? Ada satu lagi tadi apa? Tarik nafas dan Panjang. sadar. Sadar ya, yes. Sadar. Nah, itu namanya mindful, sadar. Oke. Mari kita latihan pernafasan, karena kunci dari segala sesuatu kan adalah pernafasan kan. Betul. Bahkan ketika kita meninggal dunia ya, orang yang meninggal dunia itu kan bukan orang yang kurang makan kan. Bukan orang yang kurang minum kan. Yes. Tapi orang yang kurang Bernafas. sih ya, yang hilang kan nafas sebetulnya. Jadi bernafas itu adalah sebuah cara yang praktek yang sangat kuno, tapi juga sangat modern gitu. Betul. Nah, dia berlaku di zaman apapun gitu. Jadi kalau kita merasa kok hidup ini kayak kehilangan kendali, kok aku ini kayak tergesa-gesa, kok pikiranku ini nggak bisa fokus gitu ya. Selalu mikirinnya tuh lompat ke masa depan, balik ke masa lalu, lompat lagi dan sebagainya. Berarti kita kan sedang dalam kondisi tidak fokus dan dalam kondisi oleng. Maka untuk mengembalikan keseimbangan kita harus bernafas. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita harus biasakan diri kita tuh hadir. Oke. Hadir. Kita tuh seringkali tuh nggak hadir. Kita memang ada di sebuah tempat, kita ada tapi tidak hadir. Apa bedanya ada sama hadir, Audrey? Ada dan hadir itu, kalau hadir tuh benar-benar menyimak ya, mendengar apa yang mungkin menjadi perbincangan. Kalau ada ya hanya fisiknya aja, tapi mungkin jiwanya tidak sadar gitu ya, Farfan. Betul, betul. Jadi kuncinya adalah pada kesadaran itu Betul. juga. Biasakan hadir. Jadi ketika kita ada dalam sebuah pertemuan, itu ya hadirlah di situ. Jangan kemudian kita hanya secara fisik saja ada di situ, tapi pikiran kita ada di tempat lain gitu. Ya. Yang seringkali mengganggu konsentrasi kita adalah yang namanya gadget. Betul. Konsentrasi kita ada tapi kita tidak hadir gitu. Nah, yang namanya slowing down itu ya sebagai cara untuk menyeimbangkan kehidupan kita yang sangat padat ini ada dengan cara hadir. Apa itu hadir? Hadir adalah membuka mata, membuka telinga, membuka hati untuk menikmati kekinian gitu. Menikmati kekinian. Apa yang sedang ada saat itu ya kita nikmati. Apa yang sedang ada saat itu adalah rezeki kita. Rezeki kita tuh yang ada sekarang ini, itu rezeki kita yang bisa kita nikmati hari ini. Sesuatu yang kita punya sekalipun, kita punya tabungan uang yang banyak di bank sekalipun, tetapi kalau kita tidak bisa menikmati itu, kan dia cuma tersimpan. Ya. Kita tidak bisa menikmati itu, belum rezeki kita loh. Jangan-jangan satu ketika kita meninggal dunia dan uang itu masih ada di tabungan kita di bank, kita bukan menikmati itu, kan berarti itu bukan rezeki kita. Makanan yang ada di kulkas itu, yang ada di lemari itu belum rezeki kita sebelum kita makan, sebelum nanti keluar lagi gitu ya. Yang berbeda, itu bukan rezeki. Jadi yang namanya rezeki kita itu yang diberikan Tuhan itu adalah kekinian. Apa yang ada hari ini, yang sedang kita nikmati hari ini. Saya sedang talk show sama Audrey. Ini adalah rezeki kita hari ini, kita bisa talk show. Kita bisa berkomunikasi dengan seluruh smart listener di manapun berada, di penjuru dunia, dimanapun berada. Ya, kita bisa melakukan rezeki kita. Nah, kita nikmati itu. Gitu. Jadi, buka mata, buka pikiran, buka hati, hadir, bukan sekedar ada. Kita akan sangat menyesal nanti kalau kita tuh dalam hidup ini lebih banyak adanya daripada hadirnya gitu. Hadir, nikmati itu. Itulah rezeki kita. Yang namanya rezeki manusia itu adalah kekinian. Gitu ya, kekinian. Be here now. Gitu. Itu kuncinya. Nah, satu lagi yang terakhir, ini juga sangat penting nih untuk menyeimbangkan hustle culture yang begitu deras mendera kita. Itu yang namanya satu tugas di satu waktu. Satu pekerjaan di satu waktu. Nah, ini memang agak bertentangan dengan yang selalu didengang-dengungkan, dihotbahkan oleh budaya yang namanya hustle culture. Apa itu? Multitasking. Seolah-olah kalau nggak multitasking itu nggak keren gitu. Betul. Sehingga kita harus multitasking. Akhirnya otak kita itu bekerja sangat berat gitu. Saya ketemu dengan saya pernah ikut sebuah konferensi di Amerika Serikat. Saya ketemu dengan orang namanya David Brown. Dia melakukan penelitian mengenai otak. Jadi otak itu bekerja sangat berat, Audrey, kalau dia melakukan multitasking. Karena dia harus mulai dari A, begitu pindah ke B itu udah hilang lagi, udah ganti lagi. Pindah ke C, nanti balik lagi ke A, B, C, balik lagi. Itu berat sekali untuk pindah. Dan untuk bisa kembali ke pekerjaan semula itu butuh konsentrasi 20 menit.
butuh waktu pendahuluan 20 menit baru bisa kembali ke semula. Jadi otak kita bekerja sangat berat kalau kita melakukan multitasking dan berarti juga tidak efektif. Yes. Jadi justru hindari multitasking. Betul. Satu tugas di satu waktu, kerjakan dengan penuh semangat. Gitu, kira-kira begitu. Hadir di dalamnya. Jadi ada 3 ya. Yes. Nomor 1, jangan lupa apa tadi? Hadir. Bernafas. Oh iya, bernafas, oke. Bernafas yang sadar. Betul. 2, hadir. Mhm. Hadir. Itu juga kuncinya kesadaran. Buka mata, buka telinga, buka hati. Dan yang ketiga, jangan lupa hanya satu tugas di satu Waktu. Itu cara menghindari hustle culture. Yes, dan pastinya ini masih banyak respon sebenarnya, ada dari Pak Alex Andaro, dari ini tidak ada namanya, dari Ibu Ana Raharti, dari ada akun WA-nya Education juga, di YouTube juga ada Pak Irfan Tawakal, ada Gozilla Sopi. Terima kasih sudah berpartisipasi, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita harus pamit ya. Semoga next time-nya kita juga bisa membahas hal-hal yang relate sehingga Anda juga bisa makin produktif dan juga makin menemukan kebahagiaan dan menciptakan kebahagiaan versi Anda. So, terima kasih Pak Arfan insight-nya pagi hari ini. Semoga kita juga bisa merenungkan apakah kita sudah terjebak dalam hustle culture. Kalau memang sudah terjebak, it's okay. Ini waktunya kita untuk berprogres, untuk keluar dan bisa lebih produktif dan mempergunakan waktu serta mindful dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau begitu kami pamit semua listeners, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, Be happy. be happy. Now.